Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Febrianti dengan NIM 1801932 dari Pendidikan Sosiologi kelas 6A. Di sini, saya akan sedikit saja memaparkan mengenai negosiasi, mediasi, arbitrasi sebagai strategi penyelesaian konflik. Seperti yang kita tahu bahwa konflik dapat saja muncul dalam kehidupan sosial, maka dari itu kita perlu mencari cara untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, yuk kita simak penjelasannya. Cekidot. Negosiasi. Istilah negosiasi dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan negotiation. Negosiasi sendiri dalam konflik merupakan sebagai upaya penyelesaian konflik itu sendiri, yaitu dengan proses tawar-menawar dan jalan berunding antara para pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan bersama, yang mana masing-masing pihak yang terlibat konflik itu bertemu dan mengutarakan kepentingannya dan menawarkan pula solusi untuk mengatasinya. Nah, agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar, maka para negosiator diharapkan memiliki keterampilan sebagai berikut, yaitu keterampilan komunikasi, dapat berpikir jernih dalam mencari solusi kreatif, mampu menganalisis persoalan, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan wawasan para pihak negosiator yang akan menentukan terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan diri atau pihaknya serta mendengarkan tuntutan dan kepentingan pihak lain. Untuk mendapatkan keberhasilan yang efektif pada suatu negosiasi, maka diperlukan beberapa strategi atau taktik dalam menyelesaikannya. Di antaranya yaitu yang pertama, berkompromi. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa negosiasi merupakan proses tawar-menawar dan perundingan, maka strategi kompromi ini merupakan strategi yang sering digunakan untuk menemukan solusi ketika konflik sedang diselesaikan. Yang mana dalam proses negosiasi ini, masing-masing pihak yang terlibat konflik itu saling mengutarakan kepentingannya dan juga menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahannya. Sebagaimana strategi kompromi ini, para pihak yang bernegosiasi percaya bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama, hak yang sama untuk mengekspresikan pendapatnya. Nah, yang kedua yaitu pemecahan masalah atau problem solving. Nah, strategi yang kedua ini dalam negosiasi itu memberikan dasar pertimbangan yang dapat memberikan keuntungan jika suatu konflik itu diselesaikan dengan cara yang terbuka. Karena para pihak yang berkonflik ini berusaha mencapai konsensus untuk memecahkan masalahnya dan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Karena dalam menentukan keputusan yang dihasilkan dalam negosiasi ini harus menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Mengingat bahwa prioritas utama dalam negosiasi ini terletak pada mediasi. Istilah mediasi dalam bahasa Inggris dinamakan mediation, yang diartikan oleh M. Marwan dan Jamie P., yaitu dengan menyebutkan bahwa mediasi merupakan penyelesaian konflik secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak yang berkonflik. Nah, pihak yang ketiga itu dikenal dengan mediator atau disebut juga dengan penengah atau perantara. Sehingga dalam menyelesaikan suatu konflik, seorang mediator itu hanya memberikan solusi dan nasihat. Yang mana nasihat dan solusi itu juga tidak terikat. Sehingga para mediator atau seorang mediator itu tidak turut ikut campur dalam menentukan isi kesepakatan atau keputusan damai tersebut, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Nah, maka dari itu, para mediator dapat menggunakan beberapa teknik atau strategi dalam menyelesaikan suatu konflik. Di antaranya yaitu yang pertama, membangun kepercayaan. Karena kepercayaan itu sendiri merupakan suatu titik awal dalam menyelesaikan konflik yang akan ditangani oleh mediator tersebut. Untuk itu, para mediator harus dapat membangun kepercayaan para pihak yang berkonflik dalam kegiatan mediasi tersebut terhadap dirinya. Karena untuk mendorong suatu
suasana yang kondusif untuk mencegah polarisasi. Kedua, yaitu menganalisis konflik, yang mana seorang mediator untuk dapat menyelesaikan suatu konflik itu harus melakukan analisis, yaitu dengan cara melakukan kualitifikasi fakta dan informasi yang telah dikumpulkan, sehingga seorang mediator itu dapat memahami kehendak dan aspirasi yang disampaikan oleh pihak yang terlibat konflik dalam kegiatan mediasi tersebut. Lalu yang ketiga itu mengumpulkan informasi, yang mana dalam mengumpulkan informasi ini merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap mediator untuk mempermudah memecahkan masalahnya. Nah, informasi tersebut itu dapat bersumber dari pihak yang terlibat konflik maupun dari sumber lain. Maka dari itu, mediator dalam hal ini menjadi tempat bertanya, tempat pemberi saran, dan juga sebagai pencari sumber informasi. Lalu yang keempat yaitu berbicara dengan jelas. Nah, seorang mediator dalam menyelesaikan suatu konflik harus berbicara dengan jelas, lugas, dan dapat dimengerti oleh pihak yang berkonflik itu, yang mana mediator berperan sebagai penyampai pesan kepada para pihak dalam bahasa yang enak didengar. Maksudnya, dalam hal ini, dalam menyampaikan pesan, para mediator harus menggunakan kata-kata yang sopan, sehingga pihak-pihak merasa tidak tersinggung atau merasa sakit hati. Kelima, mendengar dengan penuh perhatian. Nah, setiap penjelasan yang diutarakan oleh pihak yang berkonflik, seorang mediator hendaknya mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu yang keenam, meringkas atau merumuskan ulang pembicaraan para pihak yang berkonflik. Nah, atau disebut juga dengan menotulensikan. Yang ketujuh yaitu menyusun aturan perundingan. Nah, sebelum melakukan perundingan atau mediasi tersebut, mediator harus membuat atau menyusun aturan perundingan, misalnya mengenai waktu, penyampaian informasi, dan sebagainya. Lalu yang kedelapan yaitu mengkoordinir temuan perundingan. Yang kedelapan yaitu mengorganisir pertemuan perundingan, yang mana seorang mediator harus dapat mengatur pertemuan para pihak yang berkonflik, mulai dari tempat maupun waktu pertemuan. Lalu mengatasi emosi para pihak, selanjutnya mengungkapkan kepentingan yang masih tersembunyi, lalu selanjutnya membujuk para pihak atau salah satu pihak, dan yang terakhir yaitu menyusun kesepakatan. Terakhir yaitu arbitrasi. Dalam istilah Inggris yaitu arbitration, yang diartikan sebagai suatu pengadilan swasta atau disebut juga dengan pengadilan wasit. Karena peran arbiter ini dalam peradilan arbitrasi berfungsi layaknya seorang wasit, seperti halnya wasit dalam pertandingan sepak bola. Dari itu, arbitrasi atau perwasitan ini dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian konflik yang umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak berkonflik itu sepakat menerima atau bahkan terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga atau disebut juga arbiter yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah. Nah, terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan dalam kegiatan arbitrasi ini oleh pihak yang berkonflik, yaitu kedua belah pihak yang berkonflik harus memiliki kesepakatan tertulis dalam penggunaan mekanisme arbitrasi, baik sebelum maupun setelah terjadinya konflik tersebut. Dalam hal ini, menunjuk arbiter atau pihak ketiga. Kesepakatan dalam penggunaan mekanisme arbitrasi ini yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik biasanya dilakukan setelah terjadinya konflik itu sendiri. Hal ini tidak masalah, asalkan kedua belah pihak menyetujui penyelesaian konflik ini dilakukan melalui arbitrasi. Nah, jadi ketika kegiatan arbitrasi ini dalam waktu 14 hari tidak ditemukannya kesepakatan antara para pihak yang terlibat konflik, maka ketua pengadilan dapat melakukan
pengangkatan arbiter tunggal, sehingga keputusan yang diputuskan oleh arbiter ini kemudian akan mengikat kedua belah pihak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.